Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kami sekarang sedang berada di lantai 2, di studio 2 di Radio Rasil, Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis, Cibubur. Kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustaz Husein Alatas, Ustaz Abu Bakar Baraja, dan Bahaja Nur Nuning. Alhamdulillah sudah hadir semua di sini di studio 2. Juga ada Kang Atep yang megang kamera. Kasus yang masuk ke meja redaksi adalah tentang seorang istri yang diminta oleh calon pasangannya untuk berhijab, tapi sesudah berhijab malah suaminya lebih tertarik kepada yang bukan berhijab. Oke, nanti detailnya akan dibacakan oleh Mbak Nuning. Yang satu lagi tentang seorang pria yang tidak cocok dengan tetangganya, ribut melulu lah gitu. Gimana ngatasinya supaya sama tetangganya bisa harmonis. Baik, kita sapa Ustaz Husein. Assalamualaikum Ustaz Husein, Ustaz Abu Bakar Baraja, Mbak Nur. Oke, kita baca Al-Fatihah dulu seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah, mudah-mudahan kita diberi ketenangan dan kita diberikan kecerdasan dalam menghadapi berbagai problem yang ada di kehidupan kita. Baik, Mbak Nuning, bisa dibacakan kasus detailnya seperti apa? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Husein, Ustaz Abu Bakar, Mas Krisna, dan ikhwan akhwat dimanapun yang bersama-sama dengan Rasil Psikologi Keluarga pagi hari ini. Ada dua kasus seperti yang tadi sudah Mas Krisna gambarkan. Yang pertama tentang wanita yang sudah menjanda, kemudian ada pria yang ingin menikahinya tetapi menginginkan dia berhijab. Oke, dikabulkanlah dan akhirnya mereka menikah. Tapi ternyata sekian bulan kemudian yang dihadapi oleh wanita yang kemudian berhijab karena keinginan calon suaminya dan sekarang sudah menjadi pasangannya. Oh ya, catatannya Ustadz, mereka satu janda, satu duda. Nah, kemudian sekian bulan kemudian itu suaminya ternyata terbukti masih tetap lebih tertarik kepada wanita-wanita yang tidak berhijab. Entah itu di medsosnya, entah itu di dalam pergaulannya. Pertanyaannya, bagi wanita yang berhijab karena suaminya menginginkan dia berhijab ini, kalau saya nggak pakai di rumah, terus gimana ya Ustadz? Atau kalau keluar sebaiknya tetap pakai. Dan saya ingin bagaimana membuat suami yang menginginkan dia menggunakan hijab sekarang malah lebih tertarik kepada orang-orang di luar yang tidak berhijab mendapatkan perubahan. Ustadz, terima kasih. Kemudian kasus yang satunya tadi soal tetangga. Jadi ngiri mungkin ya Mas Krisna ya. Ngiri ya, cekcok lah sering. Apa setel radio keras-keras. Bayangin musik dikencengin, semua orang harus denger ya. Meskipun mungkin juga bukan cuma musik tapi berita-berita lain di radio. Maksudnya tetangga? Tetangganya kenceng banget, nggak mungkin udah dibilangin juga agak tidak peduli atau gimana. Terus ketika dia makin kaya juga kelihatannya ngiri ya Mas Krisna ya. Karena ada kalimat, ya gak apa-apa ntar aku bikin tingkat 5. Rumah kita kan udah tingkat 3 misalnya. Biar maksudnya semakin kaya tetangganya? Dianya, itu tetangganya semakin banyak tingkah gitu. Oh, yang menyalakan tipenya kenceng nih? Segala macam itu. Jadi
mungkin bukan hanya itu karena kita nangkepnya seperempat mungkin ya Mas Krisna, tetapi bagaimana menghadapi tetangga yang tidak sesuai dengan apa yang kita dambakan. Oke, Ustadz, ditunggu bagaimana gambarannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna al-qawmil kafirin waj'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudallin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustaz Abu Bakar Baraja, Ibu Hajjah Nur, Ustaz Muhammad Krisna. Begitu pula Atep dan seluruh kerabat kerja di studio, seluruh keluarga besar Radio Silaturahim, kaum muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat kitabnya memberikan bimbingan dan tuntunan bagi anak manusia agar mereka hidup berpasang-pasangan dalam koridor yang benar, yang menjaga kesucian mereka dan akan menumbuhkan rasa cinta, kedamaian, kebahagiaan di hati mereka, yang menjaga mereka dari perbuatan-perbuatan yang keji, mungkar, yang akan dapat merusak kebahagiaan hidup mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kaum pria, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum pria Allah berikan amanat untuk mengayomi, membimbing dan meluruskan kehidupan rumah tangganya. Kata qawwami amat indah betul-betul. Bukan menjadikan suami sebagai pemimpin yang diktator dan semena-mena, tapi suami yang menjalankan amanat qiwamah. Qawwama yuqawwimu taqwiman berarti meluruskan, ya, membimbing istrinya. Tapi bagaimana dia akan meluruskan, membimbing keluarganya kalau dia bengkok? Sebagaimana orang sakit, ya, gimana akan mengobati sesama yang sakit? Tabibun yudawi wa tabibu maridu. Dokter ingin mengobati pasiennya, tapi sedangkan dirinya sakit. Betul enggak? Ini bakal menghilangkan apa? Sugesti dan keyakinan di hati pasiennya. Seorang datang ingin berobat ke dokter paru-paru. Si dokter batuk-batuk nggak berhenti. Si pasien tanya, dok, sakit apa? Paru-paru. Kira-kira pasiennya yang berobat yakin apa tidak? Tidak yakin. Iya. Akhirnya obat yang diberikan apa? Meragukan. Meragukan. Padahal untuk berobat seorang pasien itu membutuhkan sugesti. Terkadang cuma obat biasa, tapi karena sugesti, ya, Allah kasih subhanallah belum makan obat sudah sembuh. Begitu juga kehidupan rumah tangga. Suami yang diamanatkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan keutamaan yang Allah berikan pada suami, Allah angkat sebagai pemimpin yang mengayom, yang meluruskan dan menjaga kehidupan rumah tangganya. Sedangkan istri sebagai pendamping, sebagai ratu yang mendukung, yang membantu suaminya dalam menjalankan tugasnya. Lalu Allah jelaskan mengapa Allah memilih laki-laki di sini, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, dengan keutamaan yang Allah berikan kepada kaum pria yang disesuaikan dengan peran dan tugasnya. Begitu juga dengan keutamaan yang Allah berikan pada wanita yang sesuai dengan perannya. Kalau pria ingin jadi wanita, wanita ingin jadi pria yang nggak sesuai. Wa bima anfaqu
min amwalihim, juga dengan yang mereka nafkahkan dari harta mereka. Ini menjadi tugas suami. Sebaliknya, wanita fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita ya yang menjadi pendamping yang baik adalah yang taat pada Allah, taat pada suaminya. Ya, kemudian menjaga hal-hal yang mesti dijaga pada saat suaminya dalam keadaan ghaib, kehormatannya, hartanya. Tidak membuka pintu mengizinkan pria asing untuk masuk ke rumahnya. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, kewajiban timbal balik ini ya, kalau dilaksanakan akan menumbuhkan di hati mereka rasa cinta. Ya. Hari demi hari ya, rasa rahmat di hati mereka betul-betul akan apa? Akan terus betul-betul memayungi kehidupan mereka hingga walaupun umur ya, semakin tua, kecantikan mulai pudar, begitu pula kegagahan seorang laki-laki mulai menurun, tapi subhanallah dengan amal-amal perbuatan yang baik yang mereka lakukan membuat kecintaan mereka semakin dalam, bahkan semakin berat dan sulit untuk dipisahkan. Oleh karena itu kita temukan pasangan-pasangan yang tua, kalau yang satu meninggal dunia, yang satu tidak bertahan lama. Nah ini tidak mungkin tanpa ada apa? Tanpa ada kesadaran untuk menjalankan tugas masing-masing sebagaimana yang diamanatkan Allah. Pria wanita merupakan satu kesatuan. Nah kalau pria katakan menjalankan kewajibannya, sedangkan wanita tidak melakukan atau sebaliknya wanita menjalankan kewajibannya, pria menuntut haknya tapi prianya tidak menjalankan kewajibannya menjadi hak wanita, pasti akan rusak keseimbangan rumah tangga. Oleh karena itu Allah ingatkan dalam kehidupan rumah tangga agar masing-masing bertakwa kepada Allah. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kebuntuan, problema yang mereka hadapi dalam ekonomi, rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jiwa mereka ditenteramkan. Hingga suami pada saat menjalankan tugasnya, dijalankan tanpa beban, tapi penuh kebahagiaan di saat dia membahagiakan istrinya. Istrinya juga ya, yang menjalankan tugasnya bukan dengan keterpaksaan, tapi penuh kesadaran kecintaan. Hingga suaminya di luar, hati selalu mendoakan suaminya, merindukan agar suaminya kembali, juga berdoa agar suami dijaga, dipelihara oleh Allah. Suami juga yang di luar, walaupun tubuh di luar, hatinya di rumahnya bersama istri sama anak-anaknya. Dia tidak gampang tergiur dengan wanita-wanita di luar, karena dia menjaga pandangan matanya, menjaga juga pendengarannya, menjaga telinganya, menjaga lisannya. Begitu juga istri di rumah. Dia juga betul-betul akan menjaga dirinya, kehormatannya, mendoakan suaminya. Ini baru akan menumbuhkan kecintaan di hati mereka. Jadi apa yang dilakukan suami maupun istri hari demi hari melahirkan apa? Melahirkan betul-betul hasil panen yang tak terhingga. Nah, apa yang diinginkan suami tadi, seorang duda yang menikah dengan seorang wanita, mensyaratkan si wanita harus berhijab, menutupi auratnya. Satu hal yang baik. Itu bahagian dari bimbingan untuk istrinya. Tapi kalau dia perintahkan istrinya untuk menutupi auratnya dengan baik, berhijab, dia juga harus menjaga dirinya. Harus memberikan contoh yang baik. Jangan dia minta istrinya berhijab, tidak bersolek, berdandan berlebihan, tapi matanya jelalatan melihat wanita-wanita yang bersolek, yang berdandan, memperhatikan tubuh mereka yang indah, sedangkan istrinya kurang mendapatkan perhatian dalam hal ini. Nah, saya jumpai pria ini sebetulnya mendua. Di satu sisi dia ingin istrinya Islami, tapi di sisi yang lain dia tidak mampu untuk mengekang syahwat dan hawa nafsunya. Nah, pasti akan menimbulkan apa? Menimbulkan kepincangan, ketimpangan. Oleh karena itu, dalam hal ini si wanita tetap ingin berumah tangga bersama pria ini. Dan jangan berpikir ke arah perceraian. Karena apa? Bisa dia bercerai, nama dia bukan semakin baik. Nanti setiap laki-laki ingin maju, bertanya-tanya, kenapa nih perempuan kok bercerai sebanyak 2 kali? Ada apa di balik ini? Laki-laki juga yang gampang bercerai, orang bertanya-tanya kenapa? Apa sebab perceraiannya?
Dan biasanya berita yang sampai ke telinga orang beda. Nanti mulai wanita menjelekkan suaminya, menyebar beritanya. Si pria menjelekkan istrinya, beritanya juga menyebar. Dua-duanya jelek di mata masyarakat. Jadi dalam hal ini kalau si wanita masih mencintai suaminya, tidak pendapat dengan tindakan perbuatannya, pertama berdoa pada Allah Ta'ala. Yang bisa menggerakkan hati laki-laki, hati manusia adalah Allah. Berdoa, kemudian di samping berdoa, cari kesempatan di saat suami dalam keadaan tenang. Berikan kata-kata yang baik, Mas. Mas ingin saya menutupi aurat secara baik dan sempurna. Tapi pandangan mata Mas tertuju pada wanita-wanita yang tidak berhijab. Berarti sama saja sebetulnya Mas menginginkan saya juga seperti mereka. Maka saya minta dengan hati yang tulus, penuh kecintaan. Hendaknya sebagaimana Mas ingin saya berhijab, berjilbab, juga hendaknya perhatian Mas tertuju pada apa? Nilai-nilai yang Mas perintahkan. Dan di samping itu bagi kaum wanita juga, setelah berjilbab hendaknya menjaga juga postur tubuhnya. Jadi kalau bisa menjaga makannya, berolahraga dengan baik, ini nggak bisa diingkari sama sekali. Nah di saat si laki-laki matanya menuju keluar menyaksikan wanita-wanita, apalagi kita saksikan setiap waktu terjadi perkembangan, ya. Baik medianya kita lihat, apalagi juga seni untuk make up pada saat ini, sampai orang tua, nenek-nenek bisa kelihatan gadis muda. Ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana di luar godaan begitu besar, kalau bisa istri betul-betul juga bersolek, berdandan di hadapan suaminya, menjaga postur tubuhnya. Jangan kalian mengatakan enak aja laki-laki. Ya, enak aja laki-laki. Tidak. Laki-laki juga harus menjaga juga kewajiban dia terhadap istrinya. Jadi kalau saat ini kita nggak menjaga diri kita karena kita sudah berumah tangga, karena perempuan begitu. Waktu belum berumah tangga dijaga dirinya. Begitu setelah berumah tangga, sudah kawin ini. Ya. Akhirnya karena dia nggak menjaga tubuhnya, laki-laki ketemu di luar dengan wanita-wanita yang menggoda, akhirnya tidak pulang ke rumah. Ini merupakan fenomena yang kita jumpai pada banyak kasus dalam kehidupan rumah tangga. Apalagi WA. Kemudian Instagram kita lihat pengaruhnya. Facebook. Dan yang lebih menyedihkan, lebih menakutkan lagi, bahaya yang ditimbulkan oleh pornografi. Sekarang anak kecil saja, anak kecil bisa mengakses pornografi dengan mudah. Di negeri kita ini aneh luar biasa. Sajian-sajian yang beracun yang bisa merusak generasi kita dibiarkan ya, dan diumbar begitu aja. Tanpa ada kontrol dan pengawasan. Jadi akhirnya yang rusak bukan anak-anak kita yang puber. Yang berumah tangga juga rusak, baik pria maupun wanita. Si wanita yang biasa menyaksikan film-film yang tidak baik, mulai membandingkan suaminya. Ternyata suaminya apa? Tidak sebaik pria yang dilihat dalam film. Begitu juga pria waktu menyaksikan wanita-wanita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, dipandang begitu menarik, istrinya kurang menarik, lama-kelamaan dia mulai menjauh dari apa? Dari istri ini, wal'iyadzubillah. Dan inilah betul-betul mengapa Allah mengharamkan atas kita perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena ini semua perbuatan hanya dapat meracuni, merusak hati kita, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk menjaga pandangan mata kita. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Katakan pada orang-orang yang beriman dari kalangan kaum pria, hendaknya mereka menjaga pandangan mata mereka. Bukan menutup mata, membatasi pandangan mata. Yang tidak patut mereka lihat, tidak mereka lihat. Kemudian menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum. Itu akan lebih menjaga apa? Kesucian mereka, kebersihan hati mereka. Hingga memandang istrinya, subhanallah, di matanya betul sebagai bidadari yang menarik. Karena apa? Tidak diracuni oleh berbagai macam pemandangan yang tidak baik. Itu akan lebih baik bagi mereka. Allah lebih tahu tentang apa yang mereka perbuat. Begitu juga sebaliknya. Ada perintah untuk laki-laki, ada perintah untuk wanita. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihim wa yahfazna furujahum.
Katakan pada kaum wanita, hendaknya mereka juga menjaga pandangan mata mereka. Menjaga juga kehormatan dan kemaluan mereka. Ini kalau kita perhatikan sama-sama Mbak Nuni, Allah ini maha bijaksana, maha adil. Memberikan bimbingan petunjuk bagi mereka pada apa-apa yang betul-betul akan menjaga kebahagiaan mereka. Dan kita kaum pria sadar kalau kita umbar pandangan mata kita, apakah yang kita lihat semua bisa kita miliki? Seandainya sebahagian kita lihat, mampu kita miliki tidak? Ra'aital ladzi la kulluhu anta qadirun alaihi wa la an ba'dhi anta sabir. Kamu lihat banyak hal yang menarik kamu, tidak semuanya kamu bisa miliki. Betul. Kalau seandainya kamu miliki sebahagian, apa kamu dapat sabar? Ya. Jadi jaga pandangan mata kita, ya, jaga juga kehormatan kita dari hal-hal yang tidak patut. Oleh karena itu dalam satu riwayat dikatakan an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan ini seperti panah yang beracun. Walaupun sudah dicabut panahnya, racunnya apa? Masih ada di tempat. Faman tarakaha mimma khafati, siapa yang meninggalkan pandangan mata yang tidak baik ini, ya, yang liar, abdaltuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Aku akan gantikan dengan iman yang akan dirasakan rasa manisnya dalam hati. Orang yang diumbar pandangan matanya, hatinya damai nggak? Tapi kalau orang menjaga pandangan matanya, selalu melihat yang baik, yang mulia, hatinya damai, tentram, tidak banyak gangguan yang akan mengganggu dirinya. Nah, kasus yang kedua, yang pertama ini wanitanya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mohon hidayahnya bagi dia dan suaminya, dan jangan berjilbab karena suami. Akhirnya gak dapat pahala apa-apa. Berjilbab semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikan nasihat yang baik, kata-kata yang manis, jangan minder. Jangan minder melampiaskan kita punya emosi, akhirnya berbalik kepada kita. Tapi kata-kata yang manis memberikan nasihat. Seperti seorang yang merawat bunganya, kembangnya hati-hati. Betul enggak? Kalau ada hal-hal yang bisa merusak pohon atau bunganya, disingkirkan, jangan bunganya dirusak. Jangan gara-gara genteng satu bocor, rumah dihancurin. Iya. Betul enggak? Nah, ini seharusnya pria maupun wanita. Nah, berkaitan dengan kasus yang kedua, tetangga yang iri. Tetangga yang iri terhadap tetangganya yang Allah berikan kelebihan, yang Allah berikan keutamaan, hingga si tetangga yang iri ini suka menyalakan dia punya tips sekencang-kencangnya. Sekencang-kencangnya. Saya ingat satu orang datang kepada seorang soleh. Hidupnya kebetulan apa? Miskin. Susah. Dia datang kepada orang soleh ini, dia bilang, ya Habib, tolong doakan saya. Ini orang-orang sederhana. Supaya Allah berikan saya kekayaan. Langsung diangkat tangan. Dia puji Allah, dia berserah pada Rasulullah, Allah makathir husaduh. Ya Allah, perbanyak orang yang dengki sama dia, ya Allah. Perbanyak orang yang dengki sama dia. Dia bilang, ya Habib, ma baghina husad. Kami nggak mau sama sekali orang yang dengki. Kami mau rizki. Dia bilang, kalau rezeki kau bertambah, yang iri dengki sama kamu juga semakin banyak. Itu konsekuensi dari kelebihan yang Allah berikan pada kamu. Oleh karena itu, dengan kebaikan yang Allah berikan pada kamu, punya kelebihan, coba berbagi dengan tetangga. Bantu dia, berikan hadiah, kirimkan sesuatu yang menyenangkan dirinya. Karena kedengkian orang ini semakin bertambah menjadi-jadi pada saat dia melihat orang yang diberikan nikmat ini tidak punya kepedulian. Betul. Ada satu orang, subhanallah, tidak pernah disakiti oleh tetangganya. Tapi bawaannya tiap dia tetangganya emosi. Kesel. Kenapa? Entah naik mobil mewah liwat depan dia. Klakson lagi. Kemudian juga kadang-kadang nggak buka jendelanya. Kalau dia punya kenikmatan apa-apa, senang-senang, tetangga nggak diberikan apa-apa, akhirnya bertambah dia punya apa? Iri, dengki, dan menyala-nyala. Sedangkan yang satu tetangganya juga punya kelebihan yang macam-macam. Tapi setiap ada apa-apa, dikirimkan buat tetangganya. Dia berikan hadiah, berikan apa-apa. Kalau tetangganya butuh kendaraan, ya, ada yang sakit, langsung dia pesan. Kalau kamu butuh kendaraan, tinggal bilang sama supir, pakai kendaraan saya untuk ke rumah sakit, untuk apa aja. Subhanallah, ini orang yang punya jiwa dengki terhadap yang ini bagaimana? Baik aja. Hatinya baik. Bahkan di saat ada apa-apa di rumah, langsung bergegas-gegas untuk ini sebetulnya munculnya rasa iri, rasa dengki, karena
mau tidak mau setan juga menghasut dirinya, tapi ada sebab juga dari orang yang punya kelebihan. Oleh karena itu, buka hati orang lain dengan kelembutan, dengan kebajikan, dengan kebaikan. Ini sebagai sindiran dari Allah Ta'ala. Dengan kelebihan yang Allah berikan, bersyukurlah dengan berbagi dan memberikan maaf orang-orang yang di bawah kamu. Itu sebagai ungkapan syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan bapak yang diberikan kelebihan atau ibu terhadap tetangga ini yang orang Jakarta bilang ngadi, ntar naikin dia punya suara musiknya, nanti itu. Coba berikan perhatian, berikan senyum, bertawadhu di hadapannya, berbagi dengan apa yang Allah berikan. Insya Allah hatinya akan melunak, akan berubah. Wallahu a'lam. Masya Allah, Mas Krisna, berbuat baik nggak ada hasil baiknya gitu ya, jadi ya. Cuma itu tadi kembali kepada bagaimana perasaan kita dan orang bersikap terhadap kita. Masing-masing kita pasti punya PR-nya, dan apa gerangan yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar, psikolog kita, terkait dengan dua masalah yang hari ini menjadi bahasan kita. Kita simak yuk. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cahayanya Allah tidak akan pernah pudar ketika kita mau merasakannya. Kita nggak lari daripada cahayanya Allah. Begitu juga kenikmatannya Allah tidak akan pernah hentinya kita mampu menikmatinya ketika kita mau. Kata-kata mau. Begitu juga seseorang yang berkeinginan, berharap, mempunyai kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikannya, dia akan dapatkan. Namun kebaikannya itu akan berpindah ketika dia berusaha beralih. Dia akan beralih. Jadi ketika kita mempunyai keinginan, harapan yang baik, kita akan dapat. Namun kebaikan itu akan tersingkirkan ketika kita beralih. Begitu juga ketika kita mendapatkan hal yang tidak baik, akan beralih kalau kita mau memperhatikan yang baik. Artinya, bagaimana kita lebih banyak memperhatikan mana yang kita harus perhatikan. Kecenderungan mana yang bisa kita dapatkan ada di dalam diri kita. Seorang pria yang melihat seorang wanita tidak berhijab, dia berkeinginan agar supaya wanita itu berhijab. Itu kebaikan. Itu kebaikan. Ketika diminta, kemudian wanita itu menyukainya. Oke, saya senang pakai berhijab. Diterima, dia dapat berhijab. Namun karena terbiasa melihat yang tidak berhijab, awalnya sudah penuh dengan proses yang seperti itu, ketika dia pergi bersama dengan istrinya melihat si wanita itu kok nggak pede gitu ya. Karena apa? Karena diajak yang berhijab, kenapa kok yang biasanya dia nggak berhijab, dulu dia senang. Nah, hatinya inilah yang kemudian berubah. Dia sudah mendapatkan kebaikan, dia masih ingat yang dulu yang dia senang melihat bahwa dia nggak berhijab. Waktu pertama melihat istrinya, waktu tidak menggunakan hijab, dia senang. Dia senang, dia bagus. Karena apa? Karena nggak pakai hijab. Tapi karena ada moral di dalam dirinya sedikit, ya, dia bilang, saya mau menikah sama kamu, tapi kamu harus pakai hijab. Konflik di dalam si suami. Apa yang terjadi? Ya, mungkin kita nggak akan bahas yang lebih dalam. Apa yang terjadi pada sang suami? Karena si suami itu penuh dengan berbagai macam yang masuk ke dalam dirinya. Namun ada cahaya kebaikan di dalamnya. Dia mendapatkan kebaikan. Perbuatan, pikiran, penglihatan, pendengaran yang negatif yang masih ada menyingkirkan yang dia sudah dapatkan. Bagaimana menjadi seorang istri yang sudah terjerambah ke dalam hal yang seperti ini di hadapan suami yang seperti ini? Insya Allah ketika dia menerima hijab itu, hidayah dari Allah
bukan dari suami. Hidayah dari Allah. Karena begitu dia menerima mau menjadi hijab, dia tadinya terbuka, dia seperti biasa orang-orang yang model dan sebagainya. Ya, kemudian ketika suaminya meminta dia mau, artinya dia mendapat hidayah dari Allah melalui sang suaminya. Jadi bukan hijabnya dia karena suami. Oh iya, saya pakai hijab karena kamu. Kembalikan. Yakinkan dulu. Sampaikan sama istri itu. Katakan sama di dalam dirinya. Saya berhijab bukan karena kamu. Saya berhijab karena Allah. Karena hidayah Allah. Melalui sang suami. Kemudian suaminya berubah. Sudah nggak menyukai lagi dengan hijabnya dia. Artinya bagaimana hidayah yang kamu dapatkan dari sang suami. Insya Allah suami akan dapat hidayah melalui siapa? Baliknya. Melalui dari istrinya. Bagaimana ini terjadi? Nah, lakukan. Apa yang harus dilakukan? Masih ingat ketika suaminya mengatakan, saya ingin kalau kamu pakai hijab, saya bisa menikahi kamu. Ketika dia memandang, katakan dia, saya ingin kamu hanya memandang istrimu. Ketika dia melihat, saya ingin kamu hanya memandang istrimu. Ketika dia memanggil, ketika dia meminta sesuatu pada dirinya, pada sang istri, bilang sama suaminya, saya ingin kamu hanya melihat menggunakan saya. Kembalikan itu. Insya Allah hidayah itu akan kembali kepada sang suami. Dan suami itu merasakan, oh iya, perlu nggak diterangin? Dulu nih saya pakai hijab kan kamu yang nyuruh. Sekarang nih kamu kok nggak suka. Mengatakan kayak gitu, nantangin sang suami. Begitu suami ditantangin, dia bilang, ya udah kamu buka aja. Tambah berantakan. Tapi bagaimana kita rubah? Yang tadinya kita bisa mendapatkan hidayah ini, dari siapa hidayah itu? Dari suami. Kembalikan. Bagaimana caranya? Suami juga mendapatkan hidayah. Insya Allah ketika hidayah ini bersama, apa yang terjadi? Insya Allah kebaikan. Ya. Berdoa terus pada Allah seperti yang tadi dikatakan Ustaz Husin. Doakan agar supaya suami itu kembali. Setiap kali bertemu dengan suami, katakan, kamu selalu mengingat saya. Sampaikan, berikan kesan. Yang sering saya sampaikan, bagaimana seorang suami mendapatkan kesan dari istrinya ketika dia pergi, selalu yang terbayang adalah istrinya. Sehingga ada yang riwayat dikatakan bahwa setiap kali kamu melihat wanita cantik, ingatlah istrimu. Ingatlah istrimu. Bagaimana bisa mengingat istri kalau istrinya selalu menjadi kesan baik buat suami. Menjadi kesan baik. Maka jadi seorang istri bagaimana memberikan kesan setiap saat, setiap kali bertemu, setiap kali berpisah. Ada kesan bahwa sang suami itu merasakan sesuatu yang dibawa, yang diberikan oleh istrinya dan dibawa sang suami kemana saja. Sehingga ketika dia melihat wanita lain, yang terbayang adalah, yang ada di image-nya dia adalah istrinya. Insya Allah tidak akan terjadi konflik. Insya Allah tidak akan terjadi penyimpangan dalam suami. Insya Allah itu yang terjadi. Bagaimana dengan tetangga yang selalu bikin kesel? Ada aja suara lah, getok-getok, dia bangunlah, bangunan, buramekan situ. Gak pakai ngomong, gak pakai izin. Yakinkan bahwa apa yang dilakukan tetangga itu adalah kebaikan buat diri kita. Itu merupakan sebagaimana kita menjadikan orang yang kuat, sabar menghadapinya. Sampaikan kepada tetangga itu, kamu orang baik. Berikan senyuman. Kalau misalnya kita sudah berikan senyuman, kemudian si tetangga begitu, kamu senyum-senyum gitu ngeledek ya? Udah kita berikan senyuman,
si tetangga sebelah kita yang bikin ngadi-ngadi kita, kata Ustaz tadi, ya, dia akan bertambah lagi. Kamu senyum-senyum tuh ngeledekin saya ya? Oke. Lepaskan senyuman tersebut, jangan berhenti. Walaupun dia mengatakan dia kesal dengan senyuman kita, senyuman itu yang masuk ke dalam pikirannya dia akan menjadikan kebaikan. Kemudian berikan sesuatu. Berikan sesuatu apa? Ada makanan kita berikan. Walaupun dia mengatakan, ini ngapain ngasih kayak gini, ngapain nih? Mau ngeracunin, katanya gitu. Karena dia punya perasaan tidak nyaman, tidak enak sama si tetangga tersebut. Dia pengen bagaimana perasaannya. Jadi godain tetangga tersebut. Yakinkan terus, biarkan apapun yang diperlakukan. Kemudian berikan informasi. Sekarang ada WA group atau ada apa. Sekarang kalau dulu pakai pos, surat. Sampaikan bahwa dia menjadi orang baik. Sampaikan sama orang lain yang dekat sama dia. Bilang salam dari saya, kamu orang baik. Teruskan kebaikan ini masuk ke dalam pikirannya dia. Insya Allah dia berubah. Kalau kita merasa terus digoda sama dia, yakinkan, apakah kita nih agak jauh sedikit dari Allah. Kalau kita jauh sedikit dari Allah, ada saja yang bikin kita resah. Kalau kita berjarak sedikit dengan Allah, ada aja syaitan masuk yang bikin kita terkeset. Rasanya apa? Kegelisahan. Karena ketika kita jauh, kosong kita, masuklah berbagai macam. Oleh karena itu, jangan kita jauh dari Allah. Jangan kita jauh. Sekejap kita jauh dari Allah, di saat itulah masuk berbagai. Ya, tentu saja tetangga kita bikin kita tidak nyaman. Dekatkan diri kita pada Allah. Insya Allah orang-orang yang akan berbuat yang nggak baik buat kita, hatinya berubah menjadi kebaikan buat kita. Insya Allah. Terima kasih. Masya Allah, Mas Krisna. Kalau berpikiran dan perasaan positif harus kita optimalkan, sementara kita harus kudu musti berpikiran positif, berperasaan positif, menggenggam sabar. Ustadz ada tips nggak sih Ustadz? Karena ini yang harus kita hadapi lebih-lebih di masa Ramadan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk pada kita dalam rangka membentengi jiwa kita, melunakkan hati kita, mengajak untuk mencintai kebajikan. Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk melakukan sholat at least sebanyak 5 kali satu hari. Cuma sayang kebanyakan orang tidak memahami tujuan dari sholat. Kalau sholat ini mengajak kita untuk menghubungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyadari betapa lemahnya diri kita. Jangankan kita, orang yang kuat, yang kaya raya pun sebetulnya amat lemah dan rapuh. Bahkan lebih rapuh dari orang-orang yang menjadi buruh hari-hari yang bekerja mendapatkan hasil. Karena orang-orang kaya begitu menghadapi cobaan sedikit, mudah sekali untuk apa? Untuk betul-betul kehilangan kendali. Nah, sedangkan buruh-buruh yang sudah terbiasa mencari nafkah, mendapatkan hanya untuk kebutuhan makannya, terkadang hanya sebahagiannya, sudah terbiasa menghadapi cobaan. Jadi sebetulnya semua manusia pada umumnya lemah. Sebagaimana firman Allah, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin meringankan beban manusia. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, bagaimana yang lemah ini menjadi kuat? Jalan satu-satunya yang lemah berhubungan dengan yang kuat. Di saat kita berhubungan dengan Allah yang maha kuat, yang maha pengasih, yang maha penyayang, dan selalu kita diawasi oleh Malikin Yaumiddin yang akan menilai, membalas amal kita. Kemudian kita mohon petunjuk Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini mencakup makna kebaikan yang amat luas. Bukan hanya baik, tapi sesuai dengan kebenaran. Karena di sini merupakan apa? Merupakan usaha seorang hamba untuk melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh aktivitas hidupnya. Oleh karena itu salat sebetulnya
artinya hubungan hamba dengan Tuhannya. Kalau seorang hamba berhubungan dengan Allah, ya, dan selalu ingat padanya, maka Allah tidak akan melupakan dirinya. Tapi kalau hambanya hanya bergantung pada usahanya, wanita dengan kecantikannya, pria juga dengan kemampuannya, lupa kepada Allah, jangan harap dengan sedikit kemampuan mereka dapat menyelesaikan berbagai macam persoalan. Oleh karena itu Mbak Nuni, pada akhir suratul Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum." Katakan wahai Rasulullah, Tuhan kalian tidak peduli kepada kalian kecuali kalau kalian mohon. Kalau kita mohon pada manusia, sekali dia senang, 2 kali mulai cemberut, 3 kali mulai dia membantu. Kalau Allah sebaliknya. Karena memang Allah tempat kita meminta. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Oleh karena itu kita banyak-banyak memohon kepada Allah, berserah diri kepadanya merupakan amal yang paling dicintai Allah. Nah, kalau kita banyak memohon pada Allah, kita merapat ke sisinya, Allah akan menjaga, melindungi kita dan apa-apa yang kita cintai. Oleh karena itu perlu kita fahami hak Allah yang terbesar atas hambanya. Hambanya menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu dan berserah diri kepadanya. Sebagai jaminan, Allah akan mencukupi semua kebutuhan hidup kita, dunia maupun akhirat, dan akan menjaga apa-apa yang kita cintai. Ada bala bantuan yang lebih besar dari ini. Hingga Allah mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sholat ini sebagai bala bantuan kalian, begitu pula sabar. Karena persoalan tidak langsung akan terurai selesai dalam sekali jalan. Tapi cobaan ini di samping melatih kesabaran kita, dan Allah akan berikan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang kita bayangkan. Orang yang sabar akan selalu bersama Allah, mendapatkan ganjaran tanpa hisab dan batas. Jadi sekarang ibu sedang dicoba dengan suami ya, yang punya kelemahan di sini. Mohon pada Allah agar Allah memberikan hidayah tuntunan kepada suami. Karena ini sebetulnya merupakan kelemahan yang suami juga mungkin merasa nggak berdaya. Cuma dia sebagai seorang laki-laki malu untuk apa? Untuk mengungkapkan penyakitnya. Akhirnya bila ditegur dengan cara yang tidak baik akan muncul emosinya, akhadathul izzatu bil itsmi. Akhirnya membuat persoalan tidak selesai. Tapi kalau istri berdoa, kemudian dengan kata-kata manis ingatkan suaminya, Allah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Apa kamu mengajak pada kebaikan, memerintahkan orang berbuat baik, tapi kamu lupakan diri kamu. Saya penuh kecintaan kepada kamu, saya turuti kamu menutupi aurat. Sebagaimana yang Allah perintahkan. Dulu saya ikut kamu, sekarang saya terima sebagai hidayah dari Allah. Saya juga ingin Mas juga sesuai dengan apa yang Mas inginkan. Saya kira bahasa-bahasa yang manis ini akan menyentuh ke dalam hati. Dan sebagaimana seorang ibu, seorang ayah bersabar menghadapi anak-anaknya yang nakal, saya kira perlu wanita juga bersabar menghadapi suami yang agak nakal sedikit. Bukan karena mengalah atau menyerah, tapi karena ingin perubahan terjadi pada suaminya. Begitu juga suami, kalau berhadapan dengan istrinya yang agak suka marah, yang punya kekurangan-kekurangan di satu sisi, coba suami juga bercermin, dia punya kekurangan apa tidak. Nggak ada kesempurnaan di tengah-tengah manusia. Kalau kita bisa melihat kekurangan kita, melihat kelebihan yang Allah anugerahkan buat kita, insya Allah kita bisa bersabar dalam menghadapi cobaan. Begitu juga kasus tadi yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan tetangga, ya, tetangga yang selalu iri padanya. Sebetulnya ini peringatan. Kamu tuh orang yang diberikan kelebihan keutamaan oleh Allah. Jangan lupa. Maka perlakukan tetangga kamu yang kurang dengan sikap mulia sebagaimana Allah juga telah bersikap mulia kepada kamu. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana apa? Sebagaimana Allah telah berbuat baik pada kamu. Tapi kalau kita merasa ini semua harta karena usaha kita, bukan anugerah dari Allah, dengan sendirinya kamu akan melihat tetangga kamu dengan pandangan yang sinis. Betul tidak? Yeah. Tapi kalau kita lihat ini semua kelebihan yang Allah berikan. Kalau kita menjumpai tetangga kita yang terkena penyakit iri,
Kenapa kita tidak menyembuhkan penyakitnya dengan kebaikan-kebaikan? Seperti pepatah Arab mengatakan, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Fala tala masta'badal ihsanu insana. Berbuat baiklah ya, kepada sesama manusia. Kamu akan kuasai hati mereka. Berapa banyak kebaikan ya yang membuat apa? Membuat orang-orang yang menerima kebaikan tunduk pada mereka. Dan satu hal yang mesti kita jaga bersama-sama, pria atau wanita. Kenapa laki-laki atau perempuan suka condong ke arah-arah yang kurang baik? Apa sebabnya di antaranya? Makanan. Makanan yang haram, orang yang tidak menjaga makanannya susah untuk bisa mengendalikan syahwatnya. Susah untuk bisa menjauh dari perbuatan buruk. Oleh karena itu wanita harus mengingatkan suaminya agar berusaha dari usaha yang halal walaupun sedikit. Kami tidak menuntut banyak, yang penting halal. Masuk ke dalam tubuh kita, ya, kesannya beda dengan barang yang haram. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah ini, Allah berfirman, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang terdapat di bumi dari yang halal, yang tidak termasuk dari yang haram, yang thayyib. Yang thayyib itu yang menyehatkan, yang baik, yang bermanfaat untuk tubuh kita. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan kalau ingin menjerumuskan manusia, dia step by step. Yang pertama dilakukan, mendorong orang ini untuk makan barang haram. Oleh karena itu kakek nenek kita ya, terjerumus dari tempat yang mulia menuju dunia ini ya, karena terbujuk oleh syaitan untuk makan barang yang diharamkan Allah. Dan Allah ceritakan ya, fawaswasalahuma liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah terlarang tersebut agar apa? Agar menyingkap aurat mereka, agar syahwat mereka bergolak. Jadi hati-hati terhadap langkah-langkah syaitan. Dia musuh nyata bagi kalian. Innahu lakum aduwwum. Lalu Allah jelaskan efek dari makan haram, Mbak Uning. Efek dari makanan haram ada 3 hal. Mengerikan semuanya. Innama ya'murukum bisu wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan melalui makan haram ini ingin menjerumuskan kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. 1. Yang kedua, perbuatan keji. Laki tidak tertarik pada istrinya, tertarik sama wanita lacur wal iyadzubillah yang penuh dempul di sana sini. Kemudian yang ketiga, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian didorong oleh syaitan untuk berbicara tentang Allah tanpa dasar ilmu. Bicara tentang agama Allah, tentang ayat Allah tanpa dasar ilmu. Berbahaya enggak? Oleh karena itu Mbak Uning kalau lihat ulama-ulama yang berilmu, tapi bicara tidak sesuai dengan apa yang Allah ajarkan padanya, biasanya karena makan haram. Begitu juga laki baik-baik, soleh, ahli ibadah, bisa melakukan kejahatan karena makan haram. Perempuan juga begitu. Ada sebuah kisah, angkatan laut di Jawa Timur dulu, ya, sekeluarga dibunuh. Yang membunuh siapa? Anggota TNI, ya, yang tadinya ahli ibadah, sholat, hidup dalam kesolehan. Tapi sayang dia menikah dengan putri seorang mucikari. Putri? Mucikari. Akhirnya si tentara ini, TNI ini, karena tidak cukup hasilnya pendapatannya dari apa? Dari pekerjaan dia, kan gaji tentara kecil sekali. Mucikari yang berikan biaya buat dia kebutuhan-kebutuhannya. Dia mulai makan dari hasil mucikari. Subhanallah, setelah kenyang makan dari hal tersebut, si mucikari ajak dia membunuh keluarga TNI. Satu keluarga dibunuh. Subhanallah. Ini orang seperti robot melaksanakan perbuatan yang begitu mengerikan karena makanan yang haram. Ada satu kasus lagi. Seorang aktivis Islam berjuang. Istrinya jilbabnya pun jilbab syar'i yang besar ke bawah. Istrinya nggak boleh berdandan. Subhanallah, satu hari dia menjadi seorang pejabat. Begitu jadi pejabat, pertama-tama dia berusaha jujur. Tapi dia lihat dia jujur, ekonominya nggak berkembang. Dia naik mobil PC, ya, yang sakit-sakitan. Sedangkan teman-temannya naik mobil mewah, punya aset di sana, punya aset di sini. Dia merasa dirinya yang jujur ini diasingin di tengah-tengah teman-temannya. Jadi kalau rapat komisi,
dia diabaikan. Akhirnya nggak tahan. Akhirnya mulai dia terima ya hal-hal yang tidak benar. Alasannya kan bisa untuk perjuangan sebagiannya. Bangun sekolah, bangun ini, bangun itu kan. Juga untuk perjuangan partai. Apa yang terjadi? Setelah dia mulai terima uang tersebut, ekonominya membaik, keadaannya membaik. Subhanallah mulai di handphonenya banyak gambar-gambar wanita-wanita yang nggak baik. Bahkan dia melakukan hubungan yang tidak baik dengan perempuan-perempuan kotor sampai istrinya kena penyakit kotor. Begitu istri kena penyakit kotor, langsung dia tegur suaminya. Pasti bawaan dari suami. Sampai akhirnya mereka berpisah. Kenapa? Karena makan haram. Paling laki-laki baik-baik. Saya siapa aja. Kalau masuk barang-barang haram itu berbahaya sekali. Oleh karena itu, wanita-wanita dari sahabat Nabi sebagai dalam riwayat, kalau suaminya mau kerja berusaha, dia mengatakan ittaqullaha fina, bertakwalah kepada Allah dalam urusan kami. La tut'imuna min haram, jangan berikan makan haram untuk kami. Fa innana nasbiru al ju' fid dunya wa la nasbiru ala adzabil akhir. Kami sabar untuk menahan lapar di dunia, tapi kami enggak sanggup untuk menahan siksa di hari kemudian nanti. Nah, kalau wanita-wanita kita seperti ini, suaminya enggak membabi buta untuk cari usaha demi menyenangkan wanita yang dicintai. Begitu juga sebaliknya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Ya Allah, jadi Ustadz, kalau apa yang kita konsumsi itu perannya sangat luar biasa terhadap perilaku kita. Mungkin sebagian besar nggak menyadari ya Mas Krisna, kayaknya baik-baik aja deh. Kalau terjadi hal-hal sebagaimana yang barusan kita simak dari pasangan suami istri janda duda tadi dan juga dari tetangga, memang apa yang Ustadz bilang bahwa sholat yang akan mendidik kita untuk konsisten terhadap banyak hal. Konsisten terhadap apa lagi sih yang akan Ustadz Abu Bakar tambahkan? Kita masih punya waktu sedikit lagi terkait dengan agar bisa menjadi hamba Allah yang optimal di masa di Ramadan yang penuh berkah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dijelaskan bagaimana kita memperhatikan makanan yang kita masukkan. Dari mana makanannya? Sampai yang halal, makanan-makanan yang bersih. Itu yang terbaik. Dan kita juga perhatikan lagi apa yang kita biasa lihat. Kalau kita terbiasa melihat hal-hal yang tidak baik, pasti pikiran kita tidak baik. Kalau kita biasa melihat hal-hal yang baik, pasti pikiran kita akan terus mencari. Berapa banyak yang masuk ke dalam pikiran kita melalui penglihatan kita, melalui pendengaran kita. Berapa banyak handphone kita, gambar kita, yang kita lihat dengan kita membaca Quran, dengan kita melihat sesuatu yang menyenangkan, bunga yang menarik, ciptaannya Allah yang kemudian masuk ke dalam pikiran kita. Coba kita perbandingkan. Coba kita perhatikan, ukur. Pikiran kita yang masuk ke dalam pikiran ini, yang masuk ke dalam pikiran kita ini berapa banyak? Mana yang lebih baik? Kalau yang negatif, kalau yang tidak enak, kalau yang menyesekkan dalam pikiran kita itu masuk terus. Berapa jam kita menonton film? Apa namanya? Darko. Drama Korea. Drakor. Drama Korea. Berapa banyak kita nonton? Berapa jam kita nonton? Berapa jam kita baca Quran? Ini yang kita lihat. Dan kemudian apa yang kita lakukan? Kita memperhatikan perbuatan kita. Kita memperhatikan perbuatan orang lain yang kita nggak bisa. Kita nyesek. Pikiran kita negatif. Kalau kita banyak memperhatikan perbuatan orang lain, perilaku orang lain, kemudian kita iri, kita nyesek ngeliatnya kenapa sih kok dia bisa begitu, tekanan pikiran kita melelahkan. Nah, disinilah kedekatan kita jauh dari Allah. Ketika kita banyak berpikir baik, ketika banyak melihat sesuatu yang menjadikan kebaikan buat kita, yakinkan kebaikan itu akan terus mengejar kita untuk mendapatkan kebaikan yang baru. Yakinkan Allah akan bersama dengan kita.
Maka yuk kita mengukur di bulan Ramadan ini nih, kita ukur berapa banyak yang kita sudah lihat yang menyenangkan, yang enak, yang menyejukkan. Berapa banyak yang kita sebel. Ya, habis baca Quran, ya, terus buka WA, ya, aduh, ini kenapa lagi jadi kayak gini? Ini kenapa macam-macam itu masuk. Ya, jadi Qurannya disingkir, dihapiskan dengan bahasa-bahasa yang tidak menyenangkan. Akhirnya kita nggak pernah lagi mengingat Allah. Yang kita ingat kekesalan, kebencian, ketidaksukaan. Yuk kembali ambil semua yang baik, perbanyak dalam pikiran kita sesuatu yang menyenangkan, yang baik-baik. Insya Allah kita akan selalu bersama dengan Allah. Terima kasih. Insya Allah. Tambahkan Ustaz. Berkaitan dengan drama Korea ya. Banyak ibu-ibu yang sudah tua selalu menyesali kehidupan rumah tangganya. Kenapa dulu saya punya suami yang seperti ini? Dan banyak pemudi-pemudi kita, orang Islam, ya, beralih belajar bahasa Korea karena ingin apa? Karena ingin betul-betul apa? Bisa meresapi, menghayati kehidupan mereka-mereka, ya, yang mereka saksikan di drama. Padahal drama ini kan sebuah apa? Hayal. Dan saya merasakan kehidupan rumah tangga kita yang real, yang penuh serba-serbi, kesabaran istri, kesabaran suami, kecintaan mereka jauh lebih indah dibandingkan drama Korea. Tapi sayang ternyata bukan gadis-gadis saja yang diracuni. Nenek-nenek sambil jisik juga mulai menyesali suami saya nggak mesra seperti kamu. La haula wala quwata illa billah. Kita diracuni oleh apa? Oleh drama-drama yang kebanyakannya semua khayal. Kalau mereka tahu kehidupan real mereka akan tertawa terpingkal-pingkal. Betul-betul. Iya. Jadi jangan pernah lelah untuk mengharap kepada Allah, jangan pernah kalah dan menyerah dengan godaan-godaan yang kalau kita bilang setan kayaknya salah melulu setan ya Mas Krisna. Tapi faktanya bahwa kita terganggu itu biasanya karena hal-hal yang kecil-kecil tadi. Sayang waktunya habis Mas Krisna. Oke, baik, terima kasih Mbak Nuning ya. Jadi setiap manusia hendaknya berkelakuan sesuai dengan perannya dan pelajari bagaimana Islam mengajari bagaimana kita menjalankan peran itu. Demikian ya Ustaz ya. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar Baraja, dan juga Mbak Nuning, Atep, juga di sini ada Yusuf Subangkit dan Anis Mualim. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.